Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya di Cerdas Hukum Channel. Kali ini kita masih membahas seputaran tentang hukum perdata. Tapi sebelumnya, supaya diklik like dan subscribe, serta klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Sukses! Materi kali ini kita akan berbicara tentang subjek hukum perdata. Siapakah subjek hukum perdata? Subjek hukum perdata yang pertama adalah orang. Jadi, subjek hukum pertama adalah orang, yaitu dengan catatan orang tersebut harus berstatus merdeka. Dan dia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas segala akibat dari keputusan tersebut. Kemudian ada lagi subjek hukum perdata yang kedua, yaitu badan hukum. Mengapa badan hukum dapat menjadi subjek hukum perdata? Hal ini dikarenakan yang pertama karena adanya pengakuan bahwa badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri dan dapat menggugat dalam lalu lintas hukum. Kemudian yang kedua, pelaku bisnis dalam melakukan hubungan selalu mengatasnamakan badan usahanya. Nah, selanjutnya tentang hak keperdataan. Apa itu hak keperdataan? Jadi hak keperdataan adalah hak yang melekat dalam diri seseorang sebagai manusia yang diakui oleh hukum sejak manusia itu dalam kandungan yang merupakan hak yang tidak boleh dihilangkan. Nah, ini sesuai dengan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa saja hak-hak tersebut? Ya, ada beberapa di sini yang saya cantumkan, sebenarnya masih banyak lagi. Jadi yang pertama, hak untuk melakukan perbuatan hukum. Kemudian yang kedua, hak untuk melakukan hubungan hukum dengan sesama dengan cara-cara dan batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Kemudian selanjutnya yang ketiga, hak untuk kawin. Nah, selanjutnya yang keempat, hak untuk menjadi ayah atau ibu. Kemudian selanjutnya ada hak untuk dinafkahi dan menafkahi, dan hak-hak keperdataan yang lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa di sana dijelaskan mengenai hak keperdataan seseorang dapat dihilangkan untuk mencegah keterulangan. Namun demikian, pencabutan hak keperdataan ini hanya bersifat sementara. Di dalam undang-undang ini, bahwa direksi perseroan terbatas yang menyebabkan perseroan pilot, maka dia atau mereka tidak boleh menjadi direksi dari perseroan terbatas selama 5 tahun sejak pernyataan pilot. Mengapa demikian? Hal ini terjadi dengan diterimanya konsep negara sejahtera. Negara wajib mengambil peran dalam lingkungannya yang sebelumnya diakui sebagai lingkungan keperdataan untuk menjaga kepentingan nasional dan kepentingan. Selanjutnya kita membahas aktualisasi hak keperdataan. Bahwa pada slide sebelumnya tadi dikatakan hak keperdataan itu sudah ada sejak orang tersebut dilahirkan. Namun meskipun hak keperdataan ada sejak seseorang dilahirkan dan badan usaha disahkan atau diumumkan, di sana ada ukuran kecakapan bertindak. Maksudnya di sini apakah sejauh mana orang tersebut dikatakan cakap dalam bertindak. Hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa seseorang di sana dinyatakan cakap untuk bertindak sesuai dengan hukum ketika orang tersebut sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum 21 tahun. Dan berikutnya juga orang tersebut memiliki identitas yang sah secara hukum atau yang
sah dikeluarkan oleh instansi terkait yang berwenang dalam hal mengeluarkan identitas terhadap seseorang. Demikianlah pembahasan singkat kita kali ini dalam pertemuan channel hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan salam sejahtera selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.